فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwan fillah, azza wa jalla, kembali kajian Hajrul Mubtadi'. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Al-Husayn rahimahullah ta'ala. Dan kita berada pada bagian akhir dari pembahasan yang ke-7 ini, pembahasan tentang praktek para sahabat dalam penerapan kaidah menghadapi ahlul bid'ah dalam kehidupan keseharian mereka. Sudah janji dari penulis pada bawakan pemikiran dari para salaf. Pada yang pertama para sahabat, ada 3 nama atau 4 nama boleh disebutkan, disusul dengan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa. Kita lagi dari perkataan Imam Malik. Waqala Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, la yusallim ala ahli al-ahwa, tidak memberikan salam kepada pengekor hawa nafsu. Sekarang istilah seperti ini kita jumpai. Ini diinginkan adalah pelaku bid'ah, karena tidaklah bid'ah kecuali yang lebih dia dahulukan adalah hawa nafsunya. Ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, ahlul ahwa. Ahlul ahwa lebih umum. قال ابن دقيق العيد يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. Ibn Daqiq al-Aid yang mensyarah perkataan Imam Malik di atas. Tujuan untuk tidak memberikan salam kepada pengekor hawa nafsu adalah dengan tujuan ala sabil ta'dib, memberikan pengajaran. Wat tabarri minhum, sekaligus berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari pengekor hawa nafsu. Jadi ini di antara tujuan. Bahkan ini juga bentuk kecintaan seseorang yang memberikan salam atau menjawab salam kepada ahlul bid'ah. Berarti dia cinta. Oleh karena itu terlarang. Dan ini sepakat tidak ada perselisihan di dalamnya, ijma' salaf untuk tidak memberikan salam serta tidak menjawab salam pelaku bid'ah. Wa qala An-Nawawi, dan berkata Imam An-Nawawi, wa amal mubtadi wa man iktaraba dhanban 'aziman wa lam yatub minhu fala yusallam alaihi wa la yuraddu alaihi assalam kama qala jama'atun min ahli ilmi. Imam Nawawi yang jadi syarah Abu Zakaria dia mengatakan bahwa adapun ahlul bid'ah serta seseorang yang melakukan dosa besar. Jadi tertuju kepada ahlul bid'ah sekaligus pelaku dosa besar selain bid'ah. Maksiat-maksiat yang lainnya yang tergolong dosa besar.
Walam yatub minhu, dan dia belum tobat darinya, belum ada pengakuan tobat. Fala yusallam alaihim, tidak diberikan salam kepada mereka, kepada dua pelaku, ahlul bid'ah dan pelaku dosa besar. Wala yuraddu alaihim salam, dan tidak menjawab salam mereka. Tidak memberikan salam, tidak boleh dijawab. Dua pihak, ahlul bid'ah dan pelaku dosa besar. Meskipun dari kalangan kaum muslimin, tidak terkenal bahwasanya dia adalah pelaku kebid'ahan. Kaum muslimin, pelaku dosa besar diterapkan sama ketika menerapkan ahlul bid'ah. Kama qala jama'atun min ahli ilmi, sebagaimana beberapa ahlul ilmi berpendapat demikian. Ini sesuatu yang diketahui oleh para penuntut ilmu bahwa pemboikotan, bahwa hajar diterapkan kepada tiga pihak, bukan cuma kafir, bukan cuma musyrik, bukan cuma ahlul bid'ah, tapi juga pelaku dosa besar. Dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Tadi kita baca penukilan dari penulis tentang hal tersebut, bahwa Nabi SAW kemudian disusul dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menerapkan satu kaidah ini, menghajar pelaku dosa besar. Ka'ab bin Malik contoh paling dekat, Nabi SAW menghajar dengan para sahabat yang ini selama 50 malam. Wailah tidak dikenal bahwasanya ada pelaku kebid'ahan di kalangan para sahabat. Tentunya digiring kepada makna bahwasanya mereka melakukan dosa besar, dan disikapi oleh Nabi SAW, disusul oleh para sahabat, mereka diboikot. Wa qala aidan, masih berkata Imam Nawawi, penukilan paling dekat, as-sunnatu idza marra bi majlisin fihi muslimun wa kafirun ayusallima bilafdin ta'mim wa yuqsadu bihi muslim. Ini terkadang pertanyaan datang semakna dengan penukilan penulis dari Imam Nawawi ini. Kita baca dulu kemudian kita terangkan. Kata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, termasuk sunnah adalah apabila lewat di satu majelis, melintas di hadapan suatu majelis, di dalamnya terdapat muslim dan kafir, campur aduk. Entah muslim satu atau dua orang, kemudian ada juga orang kafir di dalamnya. Termasuk sunnah adalah memberikan salam dengan lafaz umum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang diinginkan adalah si muslim tersebut, meskipun di situ ada kafir, ada musyrik, ada muslim, kita berikan salam secara umum, kita tujukan kepada si yang muslim. Nah, ini sering kita berikan jawaban ketika sebagian ikhwan bertanya apakah boleh untuk memberikan jawaban salam kepada pelaku kebid'ahan. Kalau kita tidak salam, na'am, sepakat. Tapi kalau menjawab salam mereka, jawaban dari guru-guru kami yang kita nukilkan, bahwa ketika hanya dia seorang diri di jalan, hanya antara dia seorang bid'ah, seorang mubtadi dan kita ahlus sunnah, tidak dijawab salamnya, tidak berikan jawab, tidak menjawab salamnya dengan satu pendapat tanpa ada perselisihan di dalamnya. Namun apabila dijumpai di jalan tersebut terdapat orang awam dari kalangan kaum muslimin, yang bisa jadi ketika kita tidak menjawab jalan salam dari ahlul bid'ah yang mereka menganggap ini adalah kaum muslimin secara umum, orang awam tersebut akan menukilkan kepada halayak ramai bahwasanya dakwah sunnah tidak memberikan salam kepada kaum muslimin, karena mereka nggak bisa bedakan mana bid'ah mana sunnah. Dalam hal ini kita jawab salamnya, yang kita inginkan adalah orang awam yang hadir di situ. Kita tidak inginkan salam tersebut kepada si pelaku bid'ah. Yang kita inginkan adalah ketika ada orang awam di situ, dia yang kita tuju. Salam kita tersebut, dia yang kita tuju. Namun ketika hanya ada satu orang bid'ah atau komunitas bid'ah tanpa ada campur orang awam di dalamnya, dengan kita sebagai pihak sunnah,
Nah, hal ini diterapkan, tidak memberikan salam kepada mereka, tidak menjawab juga salam mereka. Kalau mencari kesimpulan dari ini, maksud kami landasan hukum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau terkadang memberikan salam kepada ketika masih di periode Makkah. Ada satu orang Muslim duduk di majelis yang terdapat orang musyrik di dalamnya, beliau memberikan salam, beliau juga menjawab salam mereka. Namun yang diinginkan adalah satu atau dua orang Muslim tersebut. Waqala Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, berkata Ibnu Al-Arabi ulama Malikiyah, wa mithluhu idza marra bi majlisin. Kalau tadi di atas kafir dan muslim, kalau ini bid'ah dan sunnah. Wa mithluhu idza marra bi majlisin yajma'u ahlus sunnah wal bid'ah wa bi majlisin fihi udul wa dhalama wa bi majlisin fihi muhibbin wa mubghid. Semisal perkataan Imam Nawawi di atas juga kata Imam Ibnu Arabi, apabila melintas di satu majelis di dalamnya terkumpul ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, terkumpul di dalamnya orang yang adil dan orang yang zalim, pelaku kezaliman. Kita ada orang yang tidak zalim, adil status sosialnya. Terkumpul juga di dalamnya satu majelis tersebut orang yang dicintai dan juga orang yang dibenci. Maksud salam kita atau maksud jawab salam kita kepada ahlus sunnah, kepada orang adil, kepada orang yang kita cintai, meskipun di situ ada satu atau dua orang yang tidak kita cintai dari kalangan ahlul bid'ah atau kafir dan musyrik. Nah, para ulama kita memberikan kita pelajaran seperti ini adalah namanya teori yang tinggal ditunggu praktiknya, ilmu pengamalan. Terakhir penukilan dari penulis pada judul bab ini, halaman berikutnya masuk pada pembahasan yang lain. Wa qala al-Khattabi rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Khattabi, semoga Allah taala merahmatinya, inna hujrat ahli al-ahwa wal bid'ah daimatun ala marril awqati wal azman ma lam tadhhar minhum at-taubah war ruju'u ila al-haq. Sesungguhnya memboikot ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, wa ahlul bidah, pelaku kebid'ahan, daimatun ala marril awqat, terus menerus dengan berjalannya waktu dan zaman. Sampai kapan itu? Malam tadhar minhumut taubah, selama belum nampak dari mereka taubat waruju ilal haq, dan kembali kepada al-haq. Belum nampak kepada mereka taubat dan rujuk. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, masukkan juga di dalamnya dari apa yang telah kita kaji sebelumnya, pelaku kemaksiatan, terkhusus dosa besar secara terang-terangan, memboikot mereka selama-lamanya sampai nampak dari mereka kembali kepada al-haq, taubat. Titik sampai di sini. Penukilan-penukilan yang dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam judul bab ini. Kesimpulan akhir dari judul bab ini, barakallahu fikum jami'an, yang beliau inginkan sampai tulis tanggaskan kepada kita, semakin menguatkan bahwasanya materi hajrul mubtadi, pemboikotan ahlul bid'ah, memiliki landasan hukum yang sangat kuat, dimulai dari kitab 4 ayat yang telah kita baca dari Al-Qur'anul Karim, kemudian disusul dengan sunnah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis beliau menganjurkan dan mengarahkan serta menasihati untuk ahlul bid'ah itu disikapi dengan cara diboikot. Disusul dengan praktik para sahabat, beberapa nama perlu disebutkan. Disusul lagi dengan a'immah, para imam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerapkan kaidah ini dalam keseharian
hidup mereka dalam menghadapi ahlul bid'ah. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjut dengan judul materi baru tentang dawabit syar'iyyah lil hajar, ketentuan secara syar'i dalam memboikot ahlul bid'ah. Wallahu taala bisawab. Yang akan kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.